Sebelum kita memulai suatu usaha, nah usaha kita harus melakukan suatu perencanaan. Nah, tujuannya di sini merencanakan usaha agar menghindari dari kerugian, misalnya penanaman modal yang sia-sia, kemudian dengan rencana usaha kita bisa melihat prospek ke depan usaha layak atau tidak dijalankan. Lalu rencana usaha sendiri merupakan suatu kontrol ataupun kendali dari jalannya usaha yang akan dijalani. Jadi nanti ketika sudah melenceng nih dari rencana, kita balik lagi ke awal dari rencana yang sudah kita rencanakan. Namun jika misalnya plan A atau rencana A tidak bisa kita lakukan, nah kita harus beralih ke rencana selanjutnya. Nah, untuk perencanaan usaha sendiri di sini, teman-teman dimulai dari membuat suatu ide gagasan, kemudian membuat suatu tujuan, penggunaan dari rencana usaha, dan juga teman-teman di sini akan membahas apa saja yang akan menggagalkan rencana usaha, sehingga target ataupun tujuan yang akan kita tuju itu tepat sasaran. Kalau tidak ada rencana usaha, biasanya lebih berantakan dari segi manajemen, segi produksi, sehingga akan berakibat kolapsnya usaha atau kerugian dari usaha yang akan dijalani. Nah, ini merupakan pengertian dari rencana usaha, ya ini dokumen tertulis yang disiapkan calon pengusaha yang berisi status dan perkiraan usaha, kemudian seluruh aspek-aspek rencana usaha, baik dari legalitas, kemudian pemasaran, produksi, keuangan, dan dampak lingkungan. Jadi untuk usaha sendiri di sini tidak hanya kita mementingkan suatu laba atau keuntungan, tapi kita juga harus memikirkan dampak sosial atau dampak lingkungan yang ada dari usaha yang akan kita jalani. Tujuan dari penyusunan rencana usaha ya ini adalah untuk menghindari penanaman modal yang sia-sia, kemudian melihat prospek usaha yang baik di masa yang akan datang, dan sebagai alat kontrol atau kendali jalannya usaha. Nah, penanaman modal yang sia-sia ini merupakan hal yang sangat dihindari ya, baik oleh penggerak usaha maupun penanam modal. Makanya sebelum kita melakukan usaha, biasanya diminta untuk membuat suatu rencana usaha, biasanya dalam bentuk proposal. Nah, sehingga di situ sudah tahu kita targetnya seperti apa, jalannya usaha seperti apa, serta pemasarannya seperti apa. Kemudian dari manajemen keuangan tentunya itu sangat diperhatikan. Seorang penanam modal tidak akan memberikan investasinya atau uangnya kepada wirausaha yang tidak memiliki rencana yang matang, karena itu akan menjadi sia-sia nanti modalnya, malah akan rugi. Nah, rencana usaha sendiri juga kita bisa melihat prospek yang baik yang ada di masa yang akan datang dengan kita melihat dari atau membaca dari literatur yang ada. Sebentar ya. Baik. Maaf, saya sambil ini ikut rapat kasihin. Baik. Selain itu, sebagai alat kontrol atau kendali dari jalannya usaha. Jadi di rencana usaha tersebut telah dijelaskan baik dari pendahuluan latar belakang, deskripsi produk, kemudian bagaimana cara kita membuat suatu produk sehingga bisa diterima di masyarakat. Nah, nanti ada kalau di sini masuk ke arah atau ke ranah kelayakan usaha. Mungkin nanti setelah UTS akan disampaikan oleh Bu Erna tentang SOP
dan juga kelayakan dari usaha. Nah, gagalnya rencana usaha diakibatkan dari beberapa faktor. Salah satunya ada pasar yang tidak jelas. Jadi, kita sudah menargetkan nih pasarnya di mana, pemasarannya melalui apa, namun karena suatu kondisi atau keadaan di luar dari perkiraan atau prediksi kita, sehingga berakibat gagal rencana usaha yang kita telah buat. Nah, itu berarti kita harus beralih ke rencana lain sesuai dengan kondisi. Seperti saat ini kita sedang pandemi, mungkin sebelum pandemi ada beberapa wirausaha yang akan membuka suatu gerai ataupun kafe. Nah, namun karena adanya pandemi ini dipaksa untuk tutup ataupun berjualan dengan pembatasan-pembatasan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, ini berakibat jadinya gagal rencananya yang tadinya kafe buat working space untuk kita nongkrong anak muda misalnya seperti itu, dan dilarang, jadi usahanya tutup, sedangkan pengeluaran seperti pembayaran pegawai, kemudian bahan baku itu terus berjalan, sehingga kita harus beralih ke rencana lainnya. Lalu ada jadwal untuk mencapai sasaran antara tidak jelas, jadi kita harus menjadwalkan ya apa saja yang ingin kita capai pada suatu periode tertentu. Misalnya beberapa perusahaan itu mentargetkan ya dari mulai 2 bulan kita harus selesai produksi. Setelah produksi kita langsung masuk ke arah penjualan. Nah, penjualan ini kita juga menargetkan sekitar sebulan sudah terjual semuanya, semua barang kuantitinya. Lalu evaluasi, setelah penjualan kita evaluasi baru direncanakan produk yang terbaru ataupun perbaikan-perbaikan dari evaluasi yang telah dijalankan. Lalu ada prioritas usahanya. Dalam suatu usaha tentunya ada prioritas. Misalnya nih suatu rumah kue misalnya, toko kue. Nah, toko kue itu menjual kue ya, prioritasnya dia menjual kue dengan mengunggulkan produk unggulannya adalah kue. Nah, di situ juga ada jual minuman, kemudian cemilan lainnya. Nah, itu kita tidak harus berfokus kepada produk-produk sampingannya, melainkan kita harus tahu prioritas usaha kita itu untuk misalnya produk kue. Misalnya ketika misalnya ada sesuatu hal yang terjadi, ya berarti yang di-cut duluan adalah produk sampingan, bukan produk utama yang dijual. Lalu misalnya prioritasnya di sini juga dari laba. Nah, dilihat juga dari keuntungannya ya, dari keuntungannya apakah bisa menutupi modal ataupun bisa berlanjut di masa yang akan datang atau selanjutnya. Kemudian gagalnya rencana usaha karena tidak menunjukkan kompetensi. Ini seringkali misalnya beberapa wirausahawan, misal dalam suatu usaha dia tidak benar-benar langsung berkecimpung dalam usaha tersebut. Jadi harus sesuai dengan kompetensi dan juga minat ya. Selain minat, kita juga harus menggandeng orang-orang yang berkompetensi dalam bidang yang akan kita geluti atau usaha yang akan kita geluti. Kemudian menunda-nunda langkah. Nah, ini juga bukan dari sekedar wirausaha juga, namun dalam kegiatan apapun jika kita menunda-nunda langkah itu akan menunda juga step selanjutnya, sehingga di situ cost-nya mungkin akan membengkak ya, sehingga akan gagal rencana usaha yang telah kita lakukan. Jadi harus sesuai dengan jadwal. Lalu takut akan resiko. Di sini bukan berarti kita membabi buta ya dalam berwirausaha, namun di sini takut resiko, kita harus memprediksi resiko-resiko yang akan dihadapi selanjutnya atau di masa yang akan datang, sehingga kita sudah mempersiapkan diri ketika resiko tersebut hadir gitu.
Nah, ini pentingnya rencana usaha, yaitu adanya studi kelayakan bisnis. Hasil studi kelayakan bisnis pada prinsipnya bisa digunakan untuk memulai usaha baru, kemudian mengembangkan usaha, dan juga pemilihan jenis usaha ataupun investasi. Jadi sebelum usaha, kita harus merencanakan usaha. Nah, di sini biasanya untuk startup juga dibutuhkan suatu proposal dan juga selalu dievaluasi studi kelayakan dari bisnisnya ya, sehingga apakah selanjutnya dilanjutkan ataupun berhenti untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam rencana usaha, di sini ada pihak wirausaha, kemudian pihak investor, lalu ada pihak masyarakat dan pemerintah. Nah, untuk ini penggerak wirausaha, ya ini wirausahanya, pemilik perusahaannya, kemudian investor sebagai penyandang dana, lalu pihak masyarakat dan pemerintah di sini sebagai konsumen ya, dan juga pengatur kebijakan. Proses dan tahapan rencana bisnis ini pertama rencana usaha atau studi kelayakan bisnis dapat dilakukan melalui langkah-langkah dari mulai pertama penemuan ide ataupun perumusan gagasan, dan teman-teman sudah memulai di sini, sudah memulai brainstorming untuk menemukan ide dan juga gagasan untuk berwirausaha atau berbisnis. Kemudian selanjutnya setelah menemukan ide, masing-masing kelompok memformulasikan tujuan dari usaha teman-teman itu apa. Selain dari kepentingan keuntungan, juga harus diperhatikan dari kepentingan segi lingkungannya atau dampak lingkungannya, sehingga memiliki dampak positif bagi lingkungan, selain menguntungkan bagi pihak wirausaha. Kemudian di sini ada tahapan analisis. Nah, untuk tahapan analisis akan dipelajari lebih mendalam saat setelah pekan UTS, mungkin saat semester UAS ya. Sebelum UAS oleh Bu Erna, nanti akan diberikan topik tentang SOP, kemudian tentang keuangan, dan juga lainnya. Selanjutnya yang terakhir setelah tahapan analisis ada tahapan keputusan, di mana di sini adalah evaluasi apakah usaha yang sedang kita jalani layak untuk dilanjutkan ataupun beralih ke usaha lainnya. Nah, tahap yang pertama ya ini adalah tahap penemuan ide. Ya, ini kita bisa menemukan ide dari sumber-sumber ide, misalnya koran, majalah, media elektronik, dan juga bisa kita lihat dari success story ataupun melihat keberhasilan orang lain. Ya. Perlu diingat untuk tugas UTS ya teman-teman mengumpulkan tentang suatu usaha yang dijalankan oleh orang lain baik skala makro ataupun skala mikro, tentang success story-nya, tentang latar belakang dan juga permasalahan yang terjadi ya atau yang dihadapi usaha tersebut ya. Untuk itu nanti luarannya berupa makalah dan juga berupa video saat mewawancara. Nah, untuk tahap penemuan ide ini kita bisa melihat dari peluang dan juga kemampuan yang kita miliki. Kemudian ada juga penemuan ide yang didasarkan dari ikut-ikutan atau dari apa sih yang sedang tren gitu, apa sih yang sedang banyak diminta atau demand masyarakat saat ini tuh tentang apa. Misalkan sekarang saat pandemi tentang masker ya, berarti demand masyarakat untuk masker itu sangat tinggi, sehingga banyak beberapa para konveksi yang beralih tadinya misalnya memproduksi baju jadi memproduksi masker, glove, dan yang lainnya.
untuk tahap kemudian tahap kedua, ya ini tahap memformulasikan tujuan bisnis. Di sini teman-teman merumuskan visi dan misi dari tujuan usaha ataupun tujuan bisnis yang tidak hanya berkepentingan pada keuntungan ataupun profit, dan juga ada kontinuitas usaha ataupun apakah usaha tersebut memiliki suatu prospeksi ke depannya gitu. Walaupun misalnya hari ini kita rugi, misalnya rugi tidak untung sehingga misalnya apakah ini layak atau tidak, tapi teman-teman percaya bahwa ke depannya itu akan memiliki prospek yang sangat baik gitu, sehingga kontinuitasnya itu bisa dijalankan. Lalu selain dari keuntungan, kita juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial, ya ini dampak bagi lingkungan dan masyarakat, ya. Nah, seperti misalnya ada ini ya, PT Jarum ya, Jarum itu kan dia menjual rokok ya. Rokok itu sangat laku, laris di masyarakat ya, oleh konsumen banyak yang membeli. Kemudian teksnya juga sangat tinggi. Nah, itu mereka memiliki tanggung jawab sosial juga. Ya, ini misalnya beberapa malah sekarang diwajibkan ya oleh peraturan dari Kemendagri bahwa yang berwirausaha itu dengan profit sekian harus mengeluarkan untuk tanggung jawab sosial, misalnya dengan bantuan sosial pada daerah-daerah yang terkena dampak, lalu kemudian pada pelajar-pelajar diberikan beasiswa, misalnya untuk Jarum ada Jarum Foundation, dan juga memberikan pendidikan bagi masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah tahapan analisis kelayakan bisnis. Nah, di sini kita harus lihat dari aspek legalitas. Nah, aspek legalitas suatu usaha atau suatu itu harus melalui ranah hukum ya di sini. Ya, misalnya teman-teman membuat suatu surat izin untuk mendirikan usaha. Nah, itu biasanya untuk usaha yang sudah berskala besar ya. Udah besar yang sudah memiliki profit yang tinggi. Contohnya misalnya ada CV, ada PT. Nah, untuk skala rumahan mungkin izinnya hanya izin untuk rumah tangga atau penjualan dalam skala rumah tangga. Kemudian ada aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran, kita pemasarannya bisa lewat tadi media online, bisa secara langsung, misalnya kita mau menyewa suatu ruang di pasar ataupun misalnya melalui dari mulut ke mulut seperti itu. Kemudian ada aspek produksi dan juga operasi. Nah, di sini juga sangat diperhatikan untuk produksi ya. Ada kita kenal dengan SOP, standar operasional dari produksi. Nah, ini dilihat misalnya teman-teman yang ingin membuat suatu barang, produk berupa barang, misalnya makanan ataupun bahan seperti pangan fermentasi. Nah, itu bahan-bahannya itu harus sesuai dengan standar. Misalnya teman-teman ingin membuat suatu kefir, nah menjual produk kefir. Nah, itu susu yang digunakan, misalnya susu tidak boleh susu basi, harus susu yang segar seperti itu. Dan beberapa juga harus disesuaikan. Mungkin teman-teman ada yang pernah menonton film-film tentang wirausaha, contohnya tentang tauke rumput laut dari Thailand itu ya, film Saksit. Nah, itu dia udah jalan, sudah untung, kemudian ada penilaian, dan itu harus sesuai dengan standar operasi, baik dari barang-barang maupun alat yang digunakan, sehingga layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Lalu ada aspek keuangan. Nah, di sini juga aspek keuangannya, jika kita rugi, kenapa harus dilanjutkan, kemudian apa saja pengeluarannya yang harus kita keluarkan, misalnya untuk barang, untuk pegawai, dan untuk alat-alat lainnya.
Jadi dilihat dari aspek keuangan. Untuk apa kita bisnis kalau rugi terus-menerus seperti itu. Kemudian ada tahap keputusan, di sini ada evaluasi ya. Jadi dievaluasi, dipelajari dan dianalisis, kemudian kita ambil keputusannya apakah usaha tersebut dijalankan ataupun tidak. Nah, di sini tahap keputusan merupakan tahap akhir dari rencana usaha. Nah, untuk kerangka rencana usaha yang baik itu perlu diadakan suatu evaluasi ya. Kemudian sebagai berikut ada ringkasan pelaksanaan usaha, kemudian deskripsi dari usaha, produk dan jasa yang akan dijual, analisa pasar, kemudian strategi pasar, manajemen, operasi usaha dan juga proyeksi keuangan. Biasanya untuk bagian-bagian ini disatukan dalam suatu bentuk proposal yang kemudian nanti akan diajukan kepada penyandang dana oleh pemilik perusahaan. Nah, untuk ringkasan proyek, ini harus ada pendahuluan, kemudian organisasi, misalnya siapa yang bertanggung jawab dalam pemasaran, dalam produksi, kemudian dalam keuangan. Lalu ini juga sangat penting bagaimana pemasarannya. Jadi dari proposal itu sudah terbayang teman-teman ingin membuat suatu produk apa yang memiliki inovasi tentunya ya, karena kan inovasi dan kreativitas bukan sekedar ikut-ikutan saja. Lalu di situ dilihat pemasarannya apakah kira-kira diminati tidak oleh konsumen, seperti dibutuhkan tidak oleh konsumen. Kalau misalnya sekiranya masa yang akan dibutuhkan, nah itu berarti sangat berpeluang untuk dijual seperti. Lalu ada teknik produksi atau operasi usaha. Di sini berkaitan dengan SOP-nya. Lalu ada keuangan. Nah, keuangan itu dilihat dari mulai berapa biaya produksi untuk memproduksi satu item, lalu berapa dijualnya, apakah berapa penjualannya sehingga bisa menutupi biaya produksi. Nah, jadi dipelajari di keuangan, dan itu nanti akan teman-teman pelajari ya setelah mungkin UTS dengan Bu Erna. Teman-teman mungkin bisa dilihat di LMS, ada tugasnya di sana, ditugaskan bahwa teman-teman membuat suatu rancangan usaha hanya sampai pertama deskripsi pendahuluan ya, deskripsi dari produk, kemudian tujuan usaha teman-teman itu apa, lalu bagaimana proses produksi dari produk yang akan teman-teman jual atau dijadikan suatu usaha. Jadi teman-teman buat kemudian di dalam bentuk suatu presentasi PPT dan juga dalam bentuk dokumen PDF atau makalah ya. Dan itu akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kurang lebih ada berapa kelompok? Jadi ada berapa kelompok? Ada 10, Bu. Jadi 10. Mungkin dari satu hari kita bisa 5 kelompok yang mempresentasikan usaha yang teman-teman akan jalani selama 1 semester ini. Mulai dari pendahuluan, yakni latar belakang, kemudian deskripsi produk, kemudian tujuan dari usaha teman-teman, serta bagaimana proses produksinya. Seperti itu. Lalu, ya nanti tolong PJ dikoordinir siapa yang akan presentasi pada hari pertama, pertemuan selanjutnya, dan pertemuan selanjutnya lagi. Jadi ada sekarang kan sudah pertemuan ke-5 ya, kalau tidak salah. Ya. Iya, Bu. Jadi pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti teman-teman presentasi tentang tentang produk yang akan teman-teman jual atau lakukan. Nah, ini sedikit tentang faktor penentu keunggulan suatu negara. Di sini ada faktor inovasi dan kreativitas, kemudian networking, teknologi, dan juga natural resource. Nah, Indonesia kita tahu tinggi sekali natural resource-nya, namun hanya memiliki peranan 10% saja yang memiliki peranan
penting di sini untuk menentukan suatu negara tersebut unggul dari segi perekonomiannya itu dari inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu beberapa negara-negara besar seperti Cina, kemudian Jepang, kemudian Amerika. Nah, itu mereka selalu berpusat kepada inovasi dan kreativitas. Malah untuk tugas akhir dari perkuliahan ataupun tugas akhir skripsi atau tesis kalau di luar tuh tentang harus ada unsur inovasi dan juga kreativitas sehingga menggerakkan generasi-generasi muda untuk berkecimpung di dunia wirausaha dengan inovasi dan kreativitas yang bisa memudahkan masyarakat dan juga memiliki dampak positif bagi lingkungan dan juga negara. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan hari ini? Jadi setelah ini teman-teman diskusi kelompok untuk menentukan misalnya ide gagasan, tujuan, dan juga proses dari produksi. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk PPT dan PDF itu isinya sama ya, Bu? Bagiannya sama, tapi kalau untuk PDF kan kita diuraikan ya dalam bentuk kalimat-kalimat, sedangkan dalam PPT kita seperti kita presentasi saja berfokus kepada gambar ataupun kalimat-kalimat yang utama, jadi lebih ke penjelasan dari tim ya atau kelompok. Oh iya, baik Ibu. Teman-teman nanti bisa lihat salah satu contoh PKM seperti itu. Itu PKM juga merupakan suatu rencana usaha atau proposal, di mana di situ ditujukannya untuk mendapatkan suatu modal, suatu dana dari investor ya. Di sini investornya dari kementerian ya, dari kementerian. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa lihat dari PKM, namun di sini saya tidak meminta secara keseluruhan karena teman-teman belum mendapatkan materi secara keseluruhan, jadi saya minta produknya itu berarti sudah jadi prototipenya. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Niken, apakah ada pertanyaan lain? Untuk UTS kita tidak ada tes tertulis, namun nanti saya nilai dalam di sini dari tugas luarannya berupa tadi presentasi dan juga tugas-tugas yang dikumpulkan. Karena ini sistemnya project ya, jadi teman-teman juga bisa mengimprove ya. Malah dulu saya dulu pernah membuat suatu proposal gitu. Wah, proposal kan biasa ya, kadang dari makalah gitu berbentuk suatu buku. Nah, karena kita ingin menarik menarik investor, nah kita kadang buat dari misalnya membentuk suatu karena dulu saya jual apa ya, kayak makanan gitu ya, makan fermentasi, dibentuk tuh dari misalnya dari kardus, dari apa kita bentuk sehingga menarik proposalnya, tidak hanya membentuk suatu buku kayak gitu. Ada juga yang seperti itu proposal. Sehingga sebelum membaca juga sudah tertarik dengan bentuknya gitu. Nah, itu kiat-kiat kita dalam menarik investor. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, saya kira sudah cukup mungkin ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya serahkan lagi kepada tim kelompok untuk memulai sesi diskusi. Kemudian minggu depan kita sudah mulai untuk presentasi. Ya. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah cukup?
Izin bertanya. Sudah jelas? Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Anis. Izin bertanya, Ibu, untuk prototipe itu apakah untuk Ya, Anissa kurang jelas minggu suara. depan juga Ibu harus sudah ada prototipenya? Ya, jadi saat presentasi itu sudah ada prototipenya. Jadi terbayang apa produk apa yang teman-teman jual. Jadi dari sekarang teman-teman sudah mengumpulkan bahan, kemudian diperkirakan ini berapa harganya. Jadi nanti saat nanti sudah masuk ke keuangan BAP, teman-teman sudah siap gitu untuk perkuliahan nantinya gitu. Jadi di sini teman-teman sudah membuat produknya, mempersiapkan bahan pada saat ini, mempersiapkan bahan dan juga alat, lalu memulai untuk membuat suatu produknya. Boleh prototipe saja ataupun contohnya saja gitu, sampel lah, sampel. Tidak produksi dalam skala besar. Terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi sinyalnya gejala. Ya. Jadi luaran untuk UTS ada 3 ya, ada 2 ya. Yang pertama ini tentang bisnis plan, kemudian sampai ini saja sampai proses pembuatan produk, dari ide, tujuan, proses pembuatan produk, lalu success story pada usaha makro ataupun mikro. Ibu izin bertanya lagi. Ya silahkan, Anissa. Untuk yang tadi success story makro mikro itu yang di LMS ya Ibu, yang karakteristik wirausaha. Iya, yang saya jelaskan itu teman-teman nanti mewawancarai ya. Apakah terdengar suara saya? Kayaknya. Iya, terdengar Ibu. Ya. Jadi sebelum saat awal kita masuk perkuliahan, saya sudah menjelaskan teman-teman nanti akan mewawancarai suatu usaha, boleh usaha makro ataupun mikro, lalu teman-teman lihat dari success story-nya, latar belakangnya, kemudian produknya, kemudian teman-teman juga menganalisis permasalahan yang ada pada usaha tersebut. Nah, jadi teman-teman belajar di situ, belajar dari wirausaha, dari dari wirausahawan yang sudah berkecimpung di lapangan atau di masyarakat. Dan dituangkan dalam bentuk makalah ya, dalam bentuk PDF, dikumpulkan ke saya. Mungkin PJ nanti tolong koordinir dulu, baru diserahkan ke saya agar tidak tercecer ya. Dibuatkan G Drive Bu maksudnya. Ya, boleh dibuatkan G Drive. Karena kalau di email secara langsung biasanya tertimbun dengan tugas-tugas dari mata kuliah lainnya. Baik Bu. Terima kasih, Vika. Sama-sama Bu. Baik, saya rasa cukup ya. Jika ada pertanyaan lanjutan, boleh diajukan di WA Group ataupun di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.